kesempatan kali ini kita akan menghubungkan antara Google Site dengan Google Analytics. Nah, di sini saya kasihkan contoh website SMK atau website sekolah ya. Nah, di sini saya sudah membuat dengan sangat lengkap, tapi belum benar-benar lengkap ya, sesuai dengan uh, kelengkapan yang ada di SMK Kesbim Juwana. Nah, di sini saya sudah menambahkan objek-objek lain, misalkan kayak objek gambar, terus ada background juga, terus ada apa namanya ini, ada judul, ada subjudul, terus ada keterangan, ada kepala sekolah, ada deskripsi juga, terus ada footer, ada Google Map. Nah, ini lengkap sekali secara basicnya. Di sini juga sudah ada halaman baru, halaman uh, ya. Nah, ini ada juga halaman login. Nah, kita belajar bagaimana cara kita membuat halaman login seperti ini. Nah, di sini sudah lumayan lengkap memang. Nah, bagaimana cara kita untuk menyambungkan uh, Google Site dengan Google Analytics? Oke, jadi di sini ada di setelan ya, di setelan. Nah, kita arahkan setelan di bagian analis. Nah, di sini saya sudah menambahkan ID Google Analytics. Maka dari itu, website sekolah ini kita bisa uh, melihat bagaimana traffic dari website ini. Contoh ya. Nah, di sini di Google Analytics nanti kita bikin cara bagaimana menyambungkannya. Nah, sekilas kita bisa melihat bagaimana traffic website ini. Ini memang benar-benar website ini website baru. Jadi analisisnya masih baru juga. Oke. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari negara mana yang bisa mengakses, yang sudah mengakses kayak gitu. Nah, di sini juga memberikan traffic lainnya. Misalkan di sini nih, kita kan sudah membuat beberapa halaman. Ternyata halaman yang sering dikunjungi adalah halaman home atau halaman utama. Nah, untuk halaman-halaman lain juga bisa terlihat, misalkan ayo hubungi kami atau fasilitas atau kreativitas siswa dan lain-lain. Nah, halaman-halaman ini yang bisa kita lihat berapa sih beberapa orang yang melihat traffic tersebut. Kemudian di sampingnya juga ada traffic beberapa orang itu scroll aja atau memang ngeklik atau lihat kayak gitu. Nah, di sini sangat banyak saya berikan fiturnya kayak gitu. Nah, sekarang cara membuat atau menghubungkan Google Site dengan Google Analytics. Oke, kita kembali ke halaman seperti ini, latihan membuat website pertama. Nah, kemudian kita klik di sini, analis. Nah, di ID ini masih kosong karena kita belum membuat Google Analytics terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat Google Analytics. Nah, kita pasti menjumpai seperti ini kalau kita belum pernah membuat Google Analytics. Nah, langsung klik aja menu mengukur. Kalau kalian sudah punya Gmail-nya atau sudah connect di sini, kita pakai akun Gmail yang sama dengan Google Sheet kita biar lebih mudah. Kita klik langsung mulai mengukur. Nah, di sini kita diminta untuk membuat akun ya, akun ID-nya. Setelah kita kasih nama project untuk semua. Kemudian kita centang semua aja, terus klik berikutnya. Nah, nama properti ini yang nantinya akan memberikan informasi pada website yang akan kita buat. Nah, jadi properti ini bisa kita buat lagi
dengan versi yang berbeda. Mungkin kita bisa membuat website sekolah, terus kita bisa bikin website portofolio sendiri ya kayak gitu. Nah, kita berikan nama latihan website pertama. Oke, kemudian kita berikan negara kita negara Indonesia ya. Terus mata uang. Nah, kita kasih rupiah saja. Terus nah di sini tidak perlu ditambahkan karena memang pada dasarnya ini belum masuk dalam universal ya, universal nggak bisa dipakai. Terus kita klik berikutnya. Nah, kita asumsikan kategori website kita itu dalam kategori apa nih, misalkan kalau kita memang latihan saja, kita berikan seni dan hiburan saja ya. Terus ukuran bisnis ya, kita bisa sesuaikan dengan website kita yang udah besar atau memang masih mikro kayak gitu, masih kecil ya, kita berikan seperti itu. Terus lanjut. Nah, di sini fitur-fitur yang akan kita gunakan itu yang mana, seperti itu. Misalkan kita memperoleh prospek traffic analisis pengguna baru siapa saja, seperti itu. Terus misalkan kita memang asumsinya kita website kita untuk penjualan, mendorong penjualan online kayak gitu. Nah, kalau kita memang bukan website kita bukan untuk penjualan, tidak perlu dipakai kayak gitu. Tapi bisa kok untuk dicentang-centang semua kayak gitu. Terus nah, ternyata ini fitur yang baru, kita nggak bisa seolah-olah pakai semua, nggak bisa. Di sini ada opsi mendapatkan laporan dasar pengukuran. Berapa jenis laporan? Opsi ini tidak dapat digunakan karena opsi lainnya. Oke, ini tidak perlu dipakai. Untuk suatu waktu kita bisa pakai, kita coba aja. Kita langsung buat. Centang aja, terus centang, terus saya setuju. Udah. Nah, terus di sini untuk pengumpulan data kita platformnya apa nih? Misalkan kita fokusnya di website aja. Oke. Nah, bagaimana kita akan menambahkan situs atau domainnya ya? Kalau kita masih pakai domain bawaan dari Google Site, kita pakai aja di Google Site-nya. Kita tinggal salin, terus kita kembali ke Google Analytics, kita copy paste saja di sini. Nah, berhubung kita sudah pakai HTTP di depan, nah HTTP-nya dihapus saja. Terus nama situs websitenya kita kopikan saja yang ada di sini, latihan website pemula. Mungkin dikasih spasi ya, kayak gini ya. Nah, oke, kalau sudah buat aliran data. Nah, di sini punya ID-nya. Kita salin dulu. Ya. Kita salin. Kita hubungkan ke Google Site kita dengan klik setting. Di bagian Google Analytics. Kita pastekan di kolom ID. Sorry. Ini masih salah. Kita coba salin dulu. Sorry. Bentar. Nah, oke. Kita kembali ke Google Site dulu. Kita cari domain kita.
kita pastekan ID-nya. Nah, ini sudah, jadi sudah aktif ya. Kemudian kita kembali ke halaman ini. Nah, mungkin ini masih belum aktif, jadi tidak apa-apa. Untuk Google Analytics kita sudah aktif. Ini nanti beberapa fitur yang ada di Google Analytics ke Google Site kita ini sudah aktif. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, tinggal kita coba lihat Google Analytics kita. Oke, segitu saja, terima kasih. Oke, ini ada tambahan sedikit di video sebelumnya. Nah, jadi ini sudah aktif ya. Website kita sudah bisa melihat traffic pengguna baru, pengguna lama yang atau yang mengunjungi website kita. Nah, ini seperti contoh yang tadi saya contohkan pertama. Website kita sudah bisa diakses. Nah, di sini juga nanti ada keterangannya berapa pengunjungnya secara real time. Ya, di sini bisa secara real time, bisa melihat di negara mana yang bisa mengakses website kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di Cuma Teknologi yang bisa berubah-ubah.